Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qur'ana Lailatul Aini dari kelas 12 AKL 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan salah satu kasus pelanggaran HAM pada peristiwa Tanjung Priok yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta. Peristiwa Tanjung Priok ini merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia. Adapun pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus ini berupa penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang. Peristiwa ini mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka, serta sejumlah gedung rusak terbakar. Sedikitnya 9 orang tewas terbakar dan 24 orang tewas oleh tindakan aparat dalam kerusuhan tersebut. Kerusuhan Tanjung Priok berawal dari cekcok antara pembina desa Babinsa dengan warga. Saat itu Babinsa meminta warga mencopot spanduk dan brosur yang tidak bernapaskan Pancasila. Ketika itu pemerintah Orde Baru melarang paham-paham anti Pancasila. Selang 2 hari spanduk itu tidak juga dicopot oleh warga. Petugas Babinsa Sersan 1 Hermanu lantas mencopot spanduk itu sendiri. Namun saat melakukan pencopotan, petugas Babinsa disebut melakukan penyemaran terhadap masjid. Petugas Babinsa disebut tidak melepaskan alas kaki saat masuk ke dalam Masjid Baitul Makmur. Kabar ini membuat warga geram dan berkumpul di masjid. Pengurus Masjid Baitul Makmur Syarifuddin Ramli, Sofwan Sulaiman, dan Ahmad Sahi mencoba menenangkan warga. Namun warga yang emosi membakar sepeda motor petugas Babinsa. Alhasil, Syarifuddin, Sofwan, Ahmad, dan warga yang diduga membakar motor yakni Muhammad Nur ditangkap aparat. Keesokan harinya, pada 11 September, warga-warga meminta bantuan tokoh masyarakat setempat yakni Amir Biki untuk menyelesaikan permasalahannya. Amir Biki dan sejumlah warga mendatangi Komando Distrik Militer Kodim Jakarta Utara. Mereka meminta agar jamaah dan pengurus masjid dilepaskan. Permintaan ini tak ditanggapi. Amir Biki pun mengadakan pertemuan dengan para tokoh muslim Jakarta untuk membahas masalah tersebut. Dalam ceramahnya, Amir memberi ultimatum kepada aparat untuk melepaskan keempat jamaah yang ditahan dan segera diantar ke mimbar sebelum pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Jika tidak dituruti, Amir dan massa akan mendatangi Kodim. Tuntutan itu tak juga dipenuhi. Amir pun membagi massa menjadi 2 kelompok untuk bergerak menuju Kodim dan Polsek. Kedatangan massa mendapat adangan aparat militer bersenjata lengkap. Massa pun langsung menuntut pembebasan. Situasi semakin memanas dan aparat pun melancarkan sejumlah tembakan. Korban jiwa pun berjatuhan. Laporan kontra sejumlah warga disekap dan disiksa oleh aparat. Sementara itu lokasi penembakan langsung dibersihkan sehingga terdapat tanda-tanda kerusuhan. Setelah penembakan, Pangdam V Jakarta Raya Maijen TNI Tri Sutrisno bersama Pamkomkamtib Jenderal TNI LB Murdani dan Menteri Penerangan Harmoko memberikan pernyataannya terkait peristiwa berdarah di Tanjung Priok. Pemerintah Orde Baru menyatakan bahwa peristiwa Tanjung Priok merupakan orang kepentingan politik. Namun menurut kontras, pemaparan jumlah korban yang disampaikan dan kesaksian para saksi berbeda. Penyelesaiannya masalah ini berlangsung lama. Sejumlah islah dilakukan pada tahun 2001. Sejumlah persidangan dilakukan pada tahun 2003. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.